Bangunannya konsepnya tropis modern, warnanya abu-abu, terus dia posisinya di hook. Ya, istimewanya rumah ini adalah di lahan yang nggak sampai 200 meter persegi, dia bisa menyusun 3 lantai, sudah ada kolam renangnya meskipun nggak besar, plus untuk pintu utamanya itu nggak di depan, tapi di samping. Nah, tujuannya ini cocok untuk di daerah tropis yang agar tidak langsung masuk matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity. Hari ini kita home tour lagi di daerah Grand Wisata Bekasi di produk terbarunya The Kaya Cluster Kara. Cluster Yara. Dan ini konsep tropis modern di belakang saya yang memiliki banyak keunggulan. Luasnya nggak sampai 200 meter tapi spektakuler banget. Seperti apa? Yuk kita bahas satu-satu yuk. Dan bagian fasadnya udah bisa kita lihat ya. Kalau konsep-konsep seperti ini tuh mau dimasukin ke modern minimalis atau tropis modern juga masih masuk karena nuansa warnanya abu-abu. Dan di sini teman-teman bisa lihat posisi bangunan itu di hook. Nah, ini istimewanya kalau kita bangun di hook, kalau di perumahan selalu tidak bisa dibangun full ya di bagian sebelah kanan ini. Manfaatkan buat taman seperti ini agar rumah kita memiliki aura yang lebih positif karena ada taman-taman hijau yang membuat kita lebih segar. Nah, sebelah kiri ini kalau teman-teman nanti masuk ke dalam itu ada kolam renang yang ukurannya nggak terlalu besar, sekitar 2 dengan panjang 8 meter. Tapi masih cukup loh untuk ada kolam renang di dalam rumah meskipun minimalis. Nah, sebelah sini teman-teman bisa lihat fasadnya di depan pakai baja H, kanopinya. Nah, di finishing pakai PVC. Di atas itu pakai alderon. Nah, saran banget buat teman-teman yang tinggal di daerah Jabodetabek atau daerah-daerah kota-kota yang tropis. Saran kita tuh kanopi terbaik saat ini yang menurut kami itu tuh adalah alderon. Kenapa? Memang fungsi untuk kanopinya sendiri itu lebih maksimal. Dia bisa meredam panas itu sangat signifikan. Kalau teman-teman pinginnya kaca yang transparan, saran kita tetap harus ada di finishing plafon biar nggak terlalu panas ketika siang hari. Oke, kita masuk. Nah, sebelum masuk saya bahas dulu fasadnya. Di atas itu ada tempelan batu alam. Bagian fasadnya itu maju mundur. Jadi kalau teman-teman bangun rumah luasnya nggak sampai 200 meter, 3 lantai udah bisa seperti ini, maju mundur seperti ini, itu pasti ada unsur bantuan dari tim arsitek agar bisa membuat rumahnya itu terlihat elegan. Turun ke bawah lantai 2 ada jendela ukuran besar, maju mundur lagi, terus ke lantai satunya lurus saja. Tapi di bagian bawahnya ada ini. Ada bagian di fasad lantai bawahnya itu ada sentuhan warna-warna batu alam ya, tapi ini semotif kayak granit. Kalau bisa ini dapat marmer yang mengkilat, keren banget. Tapi di sini warnanya warna dop. Jadi kalau dari jauh kelihatan itu mewah banget, alami. Nah, ini buat tekstur-tekstur yang alami cocok banget. Konsep tropis modern atau modern minimalis cocok seperti ini. Nah, di sini ada akses. Nah, ini biasa akses disiapin tuh untuk akses ke ART, kamar ART atau ruangan ART sendiri. Jadi biar nggak masuk langsung ke pintu utama. Geser ke sebelah sini. Ukuran jendelanya besar-besar, tapi tingginya sekitar 3 meter aja. Jadi kalau untuk tinggi-tinggi seperti ini, teman-teman perhatikan dengan baik. Ini bukan tinggi 3,5, tapi kalau untuk jendelanya mungkin sekitar 2,8 atau 2,7 cukup. Jadi plafonnya bersih 3 meter. Geser ke sebelah sini, perbedaan antara carport, terus ada teras untuk masuk ke pintu utama itu ada 1, 2, kurang lebih sekitar 15 jadi 30. Tujuannya adalah ketika nanti jangka panjang terus jalannya itu ditinggiin, rumah kita tetap aman ya, karena kurang lebih sekitar 10 sampai 15 tahun itu ada maintenance jalan sehingga rumah kita nanti lama-lama bisa tenggelam kalau kita nggak perhatikan dari awal. Oke, yuk kita masuk ke area pintu utama yang aksesnya itu nggak dari depan tapi dari samping sebelah sini. Nah, ini area koridor yang saya sebutkan tadi. Jadi akses pintu utamanya itu nggak dari depan ya, tapi dari samping. Kurang lebih lebarnya itu sekitar 1,8, nggak sampai 2 meter, masih cukup. Dengan panjang sekitar 3,5 sampai 4 meter. Nah, di belakang kameramen saya di sini. Nah, ini ada roster. Roster ini fungsinya buat sirkulasi udara, support di bagian living room dan area belakang. Ini penting nih, susunan seperti ini. Nah,
Pintu ini lebarnya 120, satu daun dengan tinggi full hampir ke plafon sekitar 260. Nah, sebelum kita masuk nih, coba di zoom. Nah, ini ada set plan atau layout denahnya. Teman-teman bisa lihat lantai 1, lantai 2, dan ini lantai 3. Lantai 3-nya itu bangunannya tuh cuma ini aja nih. Ya, naik tangga di sini aja. Jadi total bangunan cuma 196 meter persegi, tapi terlihat besar banget karena memang 3 lantai. Yuk, biar nggak lama-lama kita masuk ke dalam seperti apa interiornya. Oke, jadi kalau di Grand Wisata pasti rumah-rumah mewahnya tuh udah disiapin semandorok seperti ini ya. Oke, biar nggak silau. Nah, kita bahas living roomnya. Jadi kalau lagi-lagi saya tekankan kalau rumah udah 3 lantai, saran bawah tuh nggak usah ada kamar sih ya. Di bawah tuh cukup semuanya tuh untuk area kebutuhan keluarga aja, entertain, carport dan sebagainya, taman-taman, biar tujuannya itu rumah kita nyaman. Oke, kita bahas ke sini. Ini ada apa ya? Yuk masuk. Ini bagian depan. Jadi yang jendela utama besar tadi. Nah, ini jendela besar tadi. Nah, di sini difungsikan untuk ruang kerja karena memang di lantai 1. Jadi lebih mudah untuk menjangkau ketika ada tamu dan sebagainya misalnya. Tapi kalau misalnya nggak mau dijadiin untuk ruang kerja, di sini bisa buat kamar tamu atau kamar anak karena di lantai 1. Konsepnya sudah di full furnish. Nah, jadi tahapannya kalau teman-teman sudah membangun rumah dengan indah, pasti tahapannya akan di furnish seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Mau buat dipan, backdrop TV atau nakas, itu semuanya didesain terlebih dahulu. Dan enaknya kalau custom interior, semuanya ukurannya dan warnanya disesuaikan dengan konsep. Oke, sebelah sini, karena memang untuk kamar. Nah, di sini masih ada kamar mandi juga. Yang kamar mandi ini itu bisa terkoneksi antara kebutuhan living room utama dan si ruangan ini sendiri. Coba masuk. Dan kita jelasin sedikit. Nah, untuk granitnya, untuk dindingnya kita pakai granit semua full. Granit pakai full, lantai pakai granit warna gelap. Di sini untuk wastafel. Di bawah untuk penyimpanan sabun, handuk, oke. Di sini untuk kloset. Jadi masih di area yang kering, tapi jangan lupa disiapin juga di sini untuk foldernya. Jadi kalau misalnya ada cipratan air dari shower sini masih bisa ke situ. Terus di sini area basah ya, elevasi lebih rendah sekitar 3-4 cm. Di sini shower. Jadi ini disekat kaca seperti ini biar ketika mandi airnya nggak nyebrang ke sana. Oke, yang sedetail ini nih tetap ada sirkulasi udara atau cahaya di bagian kamar mandi biar kamar mandi nggak gelap. Ini nggak kita hidupin lampunya, tapi tetap masih terangnya. Oke, jadi ini karena 3 lantai, kayaknya harus lebih santai jelasinya biar apa ya? Biar nggak ngos-ngosan ketika di lantai 3 ya. Karena rumah ini nggak ada liftnya, sebelumnya ada liftnya juga ya. Oke, lanjut. Di sini ada apa ya? Kita lihat yuk. Oke, nah ternyata di sini disiapin buat ART. Jadi untuk buat kamar ART. Nah, di sini buat kamar mandi ART juga. Nah, di belakang kameramen saya itu adalah akses yang tadi ya. Nah, ini akses samping yang tadi disiapin ketika ART. Jadi ART nggak perlu masuk ke pintu utama, cukup di sini aja kebutuhannya. Nah, ini jadi nggak ada bangunan di sini, void langsung ke atas. Ya tadi ya, manfaat kalau bangunan maju mundur ini, teman-teman itu bisa menyusun untuk pencahayaannya itu lebih maksimal, sirkulasi udara lebih maksimal. Contohnya untuk ini nih kan, untuk cahaya kamar mandi. Jadi nggak perlu repot-repot bangun ke samping. Nanti kalau ke samping nanti terganggu sama bangunan tetangga. Resikonya seperti itu. Ini hampir dikamuflase, jadi nggak tahu kalau ada akses dari samping ya. Oke, lanjut. Ini di bagian utama, living room utama yang selalu menjadi primadona semua orang kalau pingin punya rumah, living roomnya tuh harus mewah. Di sini tuh simple. Di sini ada backdrop TV, terus di sini nakas-nakas. Bentuknya oval begini. Nah, ini warna abu-abu buat backdrop TV-nya. Ini pakai HPL. Oh enggak, ini pakai solid surface. Jadi lebih padat. Terus lampu street, ada warna gold kombinasinya. Memang selalu yang jadi idaman konsep-konsep tropis modern atau minimalis itu biasanya ambil warna-warna gelap dikombinasi terang dengan warna gold, dengan list gold seperti ini. Tujuannya tuh biar kelihatan lebih mewah sih ya. Geser ke sini. Nah, ini disiapin buat ruang makan. Jadi memang satu area antara living room ini bisa mencakupi kebutuhan dari nonton TV, terus makan di sini satu area semuanya. Dan di sini nggak pakai aneh-aneh interiornya.
Dia pakai kisi-kisi gold seperti ini, terus ini wallpaper. Hanya ini aja nakas yang disiapin untuk pajangan-pajangan, dan ini lampu ya, ini LED lampu ya. Jadi kelihatan lebih elegan juga sih ya. Oke. Nah, terus masaknya di mana? Ya kan? Ini buat makan. Terus dapurnya di sebelah mana? Penasaran sini ya? Ini kaca semua nih, bahaya nih. Oke. Nah, karena ini masuknya itu dapur area, pasti elevansinya itu lebih rendah dari ruangan utama ya. Ini sekitar 5 cm, diturunin. Terus tutup dulu ya. Di sini pakainya yang kasar, jadi pakai keramiknya yang kasar, ukuran panjang-panjang. Karena di belakang kameraman saya tuh ada area basah untuk kolam renang. Tapi sebelum ke kolam renang nih, di sini ada area dapur. Ini bisa buat dapur kotor karena area di belakang. Konsepnya minibar, kecil, mungil aja. Jadi nggak selalu ngomongin standarisasi ya. Kalau ukuran rumah kita itu nggak cukup lah ya. Misal contoh, ini kan cuma 2 meter nih. Ini harus minibarnya standarnya harus 160. Tapi kalau butuhnya 140 ya nggak apa-apa. Kayak gini nih, diovalin buat kompor, di sini buat cuci, di sini buat potong-potong-potong, penyimpanan, di sini buat cover kulkas, udah cukup. Jadi dapur nggak perlu gede-gede banget ya. Sekitar 1,8, 1,6 dengan panjang seperti ini juga nggak masalah. Yang penting rapi, rajin bersihin. Dan ini area hook yang tadi, ya. Nah, ini area hook yang biasanya nggak bisa dibangun full. Dan jadi kalau untuk bangunannya tadi yang hampir 196 meter persegi dari sini ya. Nah, dari sini bangunannya dari sini full. Yang sebelah sini tanah hooknya yang difungsikan buat kolam renang. Nah, kolam renang sendiri di sini teman-teman bisa lihat, ini 2 meter, kotor 2 meter ya. 2 meter tapi panjangnya 8 meter. Nah, perhatian buat teman-teman, kalau mau buat kolam renang sendiri ya, siapkan areanya itu yang gampang untuk di maintenance jangka panjang. Contoh misalnya seperti ini, di area samping, terus yang di belakang kameramen saya ini ada pintu langsung ke luar. Jadi ketika nanti kebutuhan mereka itu untuk servis maintenance, renovasi, pergantian air, dia nggak perlu masuk ke ruangan utama. Nah, di sini disiapin juga area terbuka. Jadi memang, nah ini koridor yang sebelah kiri tadi ya. Ini yang langsung void dari pintu utama tadi. Terus ini jadi kayak lorong, koridor seperti ini. Ini masuk ke dalam bagian bangunan utama. Nah, ini ada betonan yang melintang ini, tujuannya buat topangan ya. Jadi buat ngokohin antara bangunan yang depan sama belakang untuk ngikat. Di sini teman-teman terlihat ya, ini udah ada jendela ukuran besar seperti ini. Jadi ketika lagi ada acara besar, tinggal dibuka seperti ini, set. Di sini barbecue misalnya atau acara apa, udah los langsung view kolam renang. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai jendela yang ukurannya full besar seperti ini, pastikan frame-nya juga besar ya, yang bagus, karena biar nggak apa ya, ya lebih aman sih ya, lebih ke keamanan sih ya. Nah, ini adalah area yang tadi saya bilang penting ada. Nah, ini jadi disiapin area dari samping. Kenapa kok harus ada ini? Jadi ini langsung ke carport depan ya, ke jalan utama. Jadi kalau maintenance, wirawiri atau bawa barang-barang untuk kebutuhan kolam renang, ya lewat sini aja. Nah, dari jauh tadi nggak kelihatan ya, di atas nih. Nah, tembok yang tadi saya bilang pakai acian kasar seperti ini nih. Ketika kena, kalau ada lampunya ditembak gitu ya, itu kelihatan lebih keren lagi. Oke, jadi lantai 1 udah selesai. Kita mau bahas ke lantai 2. Lantai 2 tuh full untuk kamar. Dan seperti apa interiornya? Yuk kita bahas. Nah, tapi sebelum ke lantai 2 nih, nah ini adalah bordes tangga yang udah di cover seperti ini, didesain secara interiornya. Jadi fungsinya desain itu untuk memanfaatkan area-area yang tidak difungsikan biar bisa difungsikan. Ini kayak gini ya. Ini kalau mau di sini disiapin buat dispenser di sini ya kan? Ya, jadi biar bisa fungsi lah ya. Oke, yuk kita lantai 2. Ini kekurangannya kalau tangganya L, itu panjang banget nih naiknya. Tapi nggak apa-apa sih ya, yang penting landai. Jadi lebar 30, tinggi 17, maksimal 18 ya masih oke lah. Lebar 1 meter ya, jadi biar nggak sempit. Boleh tahan nafas dulu ya. Oke, jadi di sini ada cahaya disiapin. Ini bisa buat balkon. Jadi balkon tuh nggak melulu masalah di depan rumah, tapi balkon itu bisa di samping rumah kayak gini.
Ini mati ya, jendela mati ya, yang sebelah itu terbuka. Oke, kita ke mana dulu nih? Kamar ini kamar utama, ini kamar anak. Kita ke kamar utama dulu aja. Anak. Oh, anak dulu. Oke, ke sini ya. Nah, ini kamar utamanya bernuansa Tosca. Ini desainnya keren nih, desainnya. Nah, ini buat lemari-lemarinya. Bentuknya oval-oval begini lucu. Ini buat pajangan mainannya. Ini buat sendiri ya, jadi buat single untuk bednya. Terus nuansanya juga bagus. Ini kalau tambahin ada lace goldnya cocok lagi sih Mas ya. Terus di sini buat meja belajar mereka. Di bawahnya harusnya ada nakas lagi buat naruh penyimpanan mainan. Nah, selalu harus disiapkan nih sirkulasi udara. Ketika kalau nggak mau pakai AC, tinggal dibuka pagi hari. Nah, langsung ke view kolam bawah tadi ya. Dan di sini untuk kamar mandi. Oke, dan ini kamar mandi ini. Nah, posisinya di tengah, ini bisa difungsiin dari dua kamar. Kamar yang tadi sama kamar satu lagi di situ. Seperti biasa, sekatnya sama, elevasi lebih rendah untuk area basah, shower, kaca tempered. Di sini buat wastafel sama kacanya, di bawah untuk penyimpanan anduk dan lain sebagainya, area kering untuk klosetnya. Dan pintunya ada dua guys. Ini pintu utama kita tutup. Nanti rebutan dong, enggak. Jadi ketika si yang kamar sebelah sini pakai, kunci dulu, tek. Jadi kan dia nggak bisa buka. Nah, terus yang sini yang dibuka. Seperti itu fungsinya. Oke? Oke. Nah, ini kamar kedua, kamar anak kedua. Tapi didesain di sini untuk kamar baby ya Pak ya. Kamar bayi. Karena memang disiapkan koneksi langsung dari kamar utama seperti ini. Ini ya. Nah, dia pakai kaca. Karena biar kelihatan ya karena bayi ya. Nah, ini dibuka. Ini buat koneksi langsung ke kamar utama. Ya, karena bayi ya pasti kan nggak usah pakai dipan, langsung ranjang begini biar aman. Ini buat main-mainan, konsepnya simple, minimalis. Di sini ada nuansa-nuansa ini penghijauan dan kebun binatang. Jadi biar lebih hidup aja sih ya. Dan ini kamar utamanya lebih simple. Ini pakai wallpaper, pakai wallpapernya nggak aneh-aneh, nggak ada corak-corak. Dia seperti kayak itu loh yang ajian kasar. Terus ini ada list gold. Jadi simple, lampu, drop ceiling plafon, bawahnya pakai parkit. Drop ceilingnya nggak usah pakai, drop ceiling langsung tempel dinding. Tinggal beli ini nakas di bawah untuk penyimpanan remote, buku-buku, simple. Backdrop TV-nya seperti ini aja. Jadi biar nggak mahal-mahal ya. Oke, langsung ke sini. Nah, ini yang tadi ya. Ini adalah area koneksi untuk kamar baby. Jadi ketika si ibu sama ayahnya di situ, tinggal ke sini kalau misalnya nangis. Oke? Ini penting nih Pak buat mantan baru ya. Kayak kita juga udah mulai repot. Oke, ke sini. Nah, ini ada area wardrobe. Yo, sini guys. Dan ini area privasi orang tua. Nah, ini wardrobe area. Di sini buat rias, kacanya custom. Bisa muter-muter lagi. Oke, abu-abu, gold. Di sini pakai hambalannya warna Tosca juga. Di sini buat lemari-lemari, tapi ada cahaya loh di sini. Tuh, ada cahaya. Tinggal dibuat horden. Jadi di bagian ruangan ini tuh ada dua jendela. Satu di belakang kameramen saya, satu sebelah sini. Cukup cahaya meskipun ruangannya nggak besar. Nah, ini ada kaca. Tujuannya biar nggak sudah rapi belum ya. Nah, itu sih ya. Karena kan ibu-ibu tuh repot ya, harus perfect. Nah, ini kamar mandi utama untuk support si kamar utama tadi. Ya, sama sih konsepnya, tapi lebih luas. Enak sih kalau kamar mandi luas kayak gini. Kurang lebih 1,5 ya. Ya, 2 meter hampir. Sorry, 160. Panjang sekitar 2,5-an, jadi leluasa. Di sini buat wastafel, penyimpan nakas. Terus di sini untuk kloset. Terus ini area kering lebih rendah, shower. Terus di sini sekat untuk kaca template, simple. Oke, dan ini, nah tadi ya, ini area balkon yang samping tadi. Nah ini, ya kalau yang buat suaminya perokok kan bisa ke sini aja nih. Jadi mau istirahat atau bangun tidur ke sini dulu ngerokok misalnya, baru turun ke bawah. Posisinya agak di samping ya, jadi nggak di depan banget sih. Jadi total kamar di lantai 2 itu ada 1, 2, 3. Ya, 3 ya. Lantai 1 ada 1 tadi ya, yang difungsikan buat ruang kerja. Terus lantai 3. Nah, ini ada bardes. Lantai 3, cahayanya masih aman. Oke, nah di sini ternyata lantai 3 itu bangunan cuma ini aja ya.
cuma di depan aja. Jadi bangunan untuk lantai 3 itu cuma hanya di bagian depannya saja, sama tangga area tadi aja. Nah sebelah kanan ini untuk apa sih? Kesini dulu kali ya? Balkon. Ini balkon kali ya? Tapi sini dulu ya. Nah di sini difungsikan buat area entertain. Jadi di lantai 3 sebenarnya masih bisa buat satu ruangan kamar misalnya. Ini masih bisa di sini. Tapi difungsikan buat studio ruangan seperti ini biar apa ya? Ya kalau nggak berisik ya. Karena kalau studio begini kan berisik nih di atas biar nggak berisik ya. Dan masih ada kamar mandi ya di sini. Kamar mandinya nggak gede-gede amat, 1 meter. Tapi panjangnya 2 meter nih. Jadi ada area basah, kering, semuanya cukup sih. Dan saya mau cek di area sebelah kiri itu ada balkon samping, tapi sepertinya fungsinya buat maintenance jangka panjang bagian atap. Yuk kita bahas. Nah, ternyata bangunannya cuma di depan aja. Jadi jangan terhipnotis. Terlihat 3 lantai, sebenarnya 2,5 lantai, tapi full seperti 3 lantai. Dan ini ada area apa ya? Maintenance ya. Ini kayak balkon di ruang ngumpet samping, tapi fungsinya buat ini nih, buat maintenance atap. Buat maintenance atap. Terus di sini juga sama, ini buat maintenance atap juga. Tinggi dindingnya loh. Karena lantai 3 ya. Nah, ini buat maintenance atap juga. Jadi AC juga di situ dari awal udah disiapin. Fungsinya buat area terbuka ini adalah untuk jangka panjangnya itu perawatan bagian atap yang di lantai 2. Keren, ini harus disiasatin dari awal ya biar nggak bingung ketika maintenance atap. Ini enak kalau bisa maininya ya. Kalau keyboard nggak bisa, saya hanya bisa gitar sama drum aja. Ini nggak bisa, tapi nggak hidup juga. Oke, jadi review kita untuk rumah yang luas 196 meter persegi, total tanahnya 195, nggak sampai 200 meter persegi, udah ada kolam renang, 3 lantai, total kamar ada 5 plus 1, lantai 1 ada 1, lantai 2 ada 3, terus di atas ini ada 1 lagi, plus ada ART tadi ya, buat kamar ART. Terus kamar mandi juga banyak, konsepnya tropis modern. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa selalu support channelnya Rumah.Serenity, karena kita selalu memberikan inspirasi buat teman-teman kalau mau bangun rumah ataupun mau renovasi rumah dengan gaya-gaya terbaru, terupdate, baik dari Serenity ataupun dari developer ternama, biar kalian itu nggak nyasar. Dapatin konsep dari awal, susun desain, susun RAB kalian dari awal, biar nggak salah tebak, rumahnya nggak mangkrak. Terima kasih buat hari ini. Kita sambung lagi di project kita selanjutnya atau di review rumah kita selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.